Gadis cantik ini dijodohkan ayahnya dengan pria tua yang berusia 60 tahun. Gadis cantik ini bernama Angelica. Angelica yang mengetahui perjodohan ini merasa sangat sedih. Hingga suatu pagi utusan calon suaminya datang untuk melamar sekaligus menjemput Angelica. Calon suami Angelica adalah seorang pria tua. Namun calon suami Angelica adalah satu-satunya bangsawan yang memiliki tambang emas di Prancis kala itu. Ayah Angelica menandatangani surat perjodohan anaknya. Sementara Angelica mengamuk di kandang kuda. Ia sangat kesal atas perjodohan ini. Angelica meminta sepupunya untuk membawanya lari. Namun sepupu Angelica tak mau melakukan itu. Lalu Angelica menaiki kuda. Ia mencoba melarikan diri. Angelica masuk ke hutan. Ia bersembunyi di sebuah gua. Namun seorang teman Angelica menemukan Angelica. Pria ini bernama Nicholas. Ia teman sekampung Angelica. Nicholas mengajak Angelica segera pergi. Dan Nicholas mengatakan bahwa ia sangat mencintai Angelica. Mendengar ini Angelica terkejut. Ia tak menyangka kalau temannya ternyata menyukainya. Angelica merasa tak ada pilihan. Ia lebih memilih ikut Nicholas daripada harus menikahi dengan pria tua yang kaya raya. Namun keberadaan Angelica segera ditemukan ayahnya. Ayah Angelica sangat marah karena Angelica menolak perjodohan ini. Angelica balik marah ke ayahnya. Ia merasa seperti hewan yang telah ayahnya jual ke orang kaya. Angelica dibawa paksa ke rumahnya. Dan setelah itu Angelica langsung dibawa oleh kereta kuda untuk menemui calon suaminya. Para pengawal mengawal sisi kiri dan kanan kereta. Pengawal takut Angelica melarikan diri lagi. Angelica disambut oleh calon suaminya. Dengan anggun Angelica keluar dari kereta kudanya. Dan pria tua ini adalah calon suami Angelica. Tidak hanya cacat pada wajah, pria tua calon suami Angelica juga mengalami cacat di kakinya. Angelica memberi hormat pada calon suaminya. Ternyata Angelica jauh lebih cantik dari yang calon suaminya bayangkan. Dan calon suami Angelica ternyata jauh lebih buruk dari yang Angelica bayangkan. Calon suami Angelica mendatangi kamar Angelica. Ia meminta Angelica segera bersiap, karena upacara pernikahan akan segera dimulai. Setelah itu Angelica segera menuju sebuah gereja. Para tamu undangan sudah menunggu Angelica. Ini adalah hari pernikahannya. Angelica masuk gereja dengan gaun pengantin. Ia disambut calon suaminya. Sepasang calon pengantin ini menghadap ke uskup. Uskup agung yang akan memimpin upacara pernikahan beda usia ini. Apakah pria tua ini berhasil menikahi Angelica? Lanjut part 2 ya guys. Gadis cantik ini akan dinikahkan dengan pria tua yang berusia 60 tahun. Gadis yang bernama Angelica disambut calon suaminya. Calon suami Angelica bernama Geoffrey. Tidak hanya wajahnya yang cacat, tapi ia juga menggunakan kaki palsu. Angelica jauh lebih cantik dari calon suaminya bayangkan. Dan calon suami Angelica jauh lebih jelek dari Angelica bayangkan. Angelica dan Geoffrey menikah di sebuah gereja, dan uskup yang memimpin upacara pernikahan tampak masam wajahnya. Angelica menanyakan pada suaminya, apakah uskup agung tak menyukai diri Angelica? Namun suami Angelica mengatakan bahwa uskup agung tak menyukai dirinya, karena Geoffrey sang suami bermusuhan dengan uskup agung. Setelah upacara pernikahan, Geoffrey mengadakan jamuan makan malam. Semua bangsawan di Prancis hadir di pesta ini. Angelica menanyakan, kenapa Geoffrey tak menjemputnya langsung, dan malah mengirim pelayan menjemput Angelica dari rumah ayahnya. Lalu Geoffrey mengatakan bahwa mereka bukan pelayan, tapi mereka adalah teman setianya, dan sudah Geoffrey anggap sebagai saudara. Tampaknya Angelica kesal atas pernikahan ini, mulai mencari masalah dengan Geoffrey suaminya. Lalu Geoffrey menyampaikan kata sambutan di pesta makan malam ini. Namun Uskup Agung menyela pidato Geoffrey. Uskup Agung mengatakan bahwa Geoffrey adalah pemuda iblis. Geoffrey mendapatkan kekayaannya dengan cara yang bertentangan dengan ajaran gereja. Sempat terjadi pertengkaran antara Uskup Agung dan anak buah Geoffrey. Namun Geoffrey dengan lembut tak membalas caci maki dari Uskup. Bahkan ia mengajak Uskup minum di jamuan ini. Uskup yang membenci Geoffrey segera pergi meninggalkan jamuan makan malam ini. Selesai acara jamuan makan, Angelica mulai dimandikan oleh para pelayan. Ia harus wangi dan bersih, karena malam ini adalah malam pertamanya. Ia akan menemani suaminya Geoffrey pada malam ini. Setelah mandi, Angelica masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu kamar. Bahkan Angelica mengganjal pintu kamar dengan kursi. Ia tak mau suaminya masuk ke kamar. Lalu Angelica membaca beberapa surat. Namun tiba-tiba Geoffrey muncul. Geoffrey keluar dari lemari. Ternyata kamar ini ada 2 pintu, dan Geoffrey masuk lewat pintu rahasia. Angelica sangat marah ke suaminya. Angelica mengusir suaminya dari kamar. Angelica menjelaskan bahwa suaminya tak akan pernah bisa mendapatkannya. Geoffrey meminta maaf ke Angelica. Ia keluar kamar Angelica. Di saat pagi, Angelica melihat-lihat rumah megah suaminya. Ternyata di rumah ini ada perpustakaan. Angelica mengagumi kemewahan rumah suaminya. Di saat itu tiba-tiba Uskup Agung datang. Uskup Agung memperingatkan Angelica bahwa suami Angelica adalah pemuda iblis. Suami Angelica menggunakan ilmu kimia yang bisa merubah pasir dan batu menjadi emas.
Jelas ini adalah ilmu hitam, bertentangan dengan ajaran agama. Tak lama berselang, suami Angelica datang. Geoffrey mengusir uskup dari rumahnya. Benarkah Geoffrey suami Angelica adalah pria pemuja setan? Lanjut part 3 ya guys. Angelica dimandikan oleh para pelayan. Karena ini malam pertama bagi Angelica, ia harus bersih dan wangi. Wanita muda belia ini baru saja menikah dengan pria tua yang berusia 60 tahun. Setelah mandi, Angelica mengunci pintu kamar dan mengajar pintu kamar dengan kursi. Ia tak ingin suaminya masuk ke kamar. Saat pagi, Angelica menanyakan ke suaminya. Angelica menanyakan ke suaminya tentang isu yang beredar, bahwa Geoffrey suaminya adalah pemuja iblis. Geoffrey bisa merubah pasir dan batu menjadi emas. Suaminya tersenyum mendengar hal ini. Lalu Geoffrey membawa Angelica ke tambak emasnya. Ia menarik Angelica ke ayunan. Ayunan yang merupakan tangga turun ke tambang. Geoffrey menunjukkan cara kerja di tambak emasnya. Ia mengubah pasir menjadi emas dengan ilmu kecerdasan dan teknologi yang Geoffrey ciptakan. Ini adalah ilmu pengetahuan, bukanlah sihir seperti isu yang berkembang. Lalu Geoffrey memberi Angelica sebongkah emas. Lalu Geoffrey menanyakan ke Angelica, apa yang akan kau lakukan jika punya emas yang banyak? Lalu Angelica menjawab, kalau punya emas yang banyak, Angelica akan menyewa kapal yang mewah. Angelica ingin keliling dunia dan mencari seorang pria yang tampan untuk mencari suaminya. Mendengar itu, Geoffrey hanya terdiam. Geoffrey menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa mendapatkan hati Angelica, karena ia hanyalah pria tua yang cacat dan buruk rupa. Lalu Angelica menanyakan pada Geoffrey, apakah dengan emas ini Geoffrey membelinya dari ayahnya? Geoffrey pun menjawab bahwa ia tak pernah memaksa atau membeli Angelica dari ayahnya. Pernikahan ini karena ayah Angelica yang datang ke Geoffrey, dan ayah Angelica mengatakan bahwa Angelica siap menikah dengan Geoffrey. Ternyata perkataan ayah Angelica semuanya salah, karena faktanya Angelica tak mau menikah dengannya. Semua uang dan emas Geoffrey berikan itu adalah mahar pernikahan, bukanlah jual beli seperti yang Angelica pikirkan. Mendengar ini, Angelica terdiam. Geoffrey ternyata bukanlah seperti yang ia bayangkan, di mana Angelica menduga bahwa Geoffrey adalah bangsawan kaya yang suka memaksakan kehendaknya. Lalu Geoffrey mengizinkan Angelica untuk pulang, dan Geoffrey tak meminta kembali mahar pernikahan yang telah ia berikan pada Angelica. Lalu Geoffrey mengatakan, mulai hari ini pernikahan mereka telah batal. Angelica sudah bebas. Angelica boleh mengatakan pada semua orang bahwa batalnya pernikahan ini karena Geoffrey tak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami, karena ada masalah dengan kecantikannya. Geoffrey rela melakukan ini agar keluarga Angelica tak malu dan tak akan menjadi pergunjingan warga Perancis atas batalnya pernikahan ini. Keesokan harinya Angelica bersiap pulang. Ia kini sudah bebas, dan Angelica berniat pulang ke rumah. Ia bermaksud meninggalkan Geoffrey suaminya untuk selamanya. Bukan itu saja, Angelica membawa semua perhiasan dari mahar pernikahannya. Bahkan Angelica diberikan banyak uang oleh Geoffrey suaminya. Nah, seru kan? Bagaimana kisah selanjutnya? Lanjut part 4 ya guys. Di pagi yang cerah, Angelica yang baru saja dinikah pria 60 tahun ini bermaksud pulang. Geoffrey suaminya membatalkan pernikahan beda usia ini karena Geoffrey menyadari bahwa ia tak akan bisa merebut hati Angelica. Angelica tak pernah cinta padanya. Ia adalah pria tua cacat dan buruk rupa. Geoffrey melepas kepergian Angelica. Kereta pun berjalan meninggalkan rumah mewah Geoffrey. Namun tiba-tiba terdengar ledakan dari rumah Geoffrey. Kereta Angelica berhenti. Angelica melihat ledakan itu. Ternyata Geoffrey terluka. Ledakan itu berasal dari uji coba Geoffrey dalam mengembangkan produksi emasnya. Angelica membatalkan kepulangannya. Ketulusan dan kebaikan Geoffrey suaminya ternyata mulai meluluhkan hati Angelica. Sementara itu uskup dan temannya mulai merumpi. Uskup mengatakan kekayaan Geoffrey makin melesat. Bahkan Geoffrey adalah pria terkaya di Prancis saat ini. Hartanya melebihi kekayaan Raja Prancis. Uskup sangat benci dengan Geoffrey, karena menurutnya Geoffrey adalah pemuja iblis. Saat malam pesta pernikahan masih berlangsung, rumah Geoffrey banyak dihadiri tamu yang merupakan teman dan kerabat Geoffrey. Angelica menyambut tamu dengan memakai gaun merah. Kecantikan Angelica memukau para tamu. Namun saat Angelica datang ke taman, Angelica diganggu oleh anak buah uskup. Angelica menjadi marah, dan pria anak buah uskup mulai kurang ajar terhadap Angelica. Melihat itu, Geoffrey langsung mencabut pedangnya. Ia menyerang anak buah uskup yang mengganggu Angelica. Ternyata Geoffrey sangat tangguh memainkan pedang. Ia mampu mengalahkan anak buah uskup. Namun Geoffrey memaafkan anak buah uskup. Ia meminta anak buah uskup segera pergi. Di saat Geoffrey lengah, anak buah uskup mulai menyerang Geoffrey dari belakang. Tentu saja pengawal Geoffrey mengambil tindakan. Pengawal Geoffrey melemparkan pisaunya ke arah anak buah uskup. Anak buah uskup pun tewas. Setelah pesta berakhir, Angelica mendatangi Geoffrey. Lalu Angelica mengatakan, mulai hari ini Angelica akan menjadi istri bagi Geoffrey. Kebaikan dan ketulusan Geoffrey telah berhasil menawan hatinya.
Angelica berjanji bahwa ia akan berusaha menjadi istri yang terbaik bagi Joffrey. Angelica dan Joffrey pun kini hidup layaknya suami istri. Tahun demi tahun berlalu, kini Angelica mempunyai 2 orang anak. Kehidupan Angelica dan Joffrey sangatlah bahagia. Joffrey sangat menyayangi Angelica, begitu juga sebaliknya. Angelica sangat menyayangi suaminya. Hingga suatu hari Raja Prancis Louis ke-14 datang ke rumah Joffrey. Angelica dan suaminya bersiap menyambut Raja Louis ke-14. Raja Louis kagum akan kecantikan Angelica. Lalu Raja Louis menanyakan tentang isu yang berkembang. Benarkah kekayaan Joffrey karena iblis? Karena isu yang berkembang, Joffrey bisa merubah batu dan pasir menjadi emas. Joffrey membawa Raja Louis ke tambang emasnya. Raja Prancis sangat kagum saat melihat tambang emas milik Joffrey. Lalu para bangsawan dan pejabat kerajaan turun ke dasar tambang. Begitu juga Raja Louis turun ke tambang emas. Lalu Joffrey memperlihatkan bagaimana caranya membuat emas dari pasir dan batu. Semua proses adalah menggunakan zat kimia. Dan ini adalah teknologi yang Joffrey ciptakan. Bukanlah sihir seperti isu yang beredar. Namun salah seorang anak buah uskup membuat baut ayunan naik tambang. Anak buah uskup ingin mencelakai Joffrey. Lanjut part 5 ya guys. Raja Prancis naik dari dasar tambang. Namun tiba-tiba tuas penarik patah. Raja Louis terjatuh. Namun dengan cepat Joffrey menahan penarik itu hingga Raja Louis tak terjatuh. Mengetahui ada sabotase, anak buah Joffrey menembaki anak buah uskup. Pelaku yang melakukan sabotase pun tewas. Saat malam, uskup yang benci dengan Joffrey mulai menghasut Raja Louis. Bahkan uskup menyebutkan bahwa Joffrey tak pernah tunduk dengan Raja Prancis karena kekayaan Joffrey melebihi kekayaan kerajaan Prancis. Raja Louis termakan hasutan uskup. Ia meninggalkan rumah Joffrey malam itu juga. Raja Louis pulang ke istana. Setelah kepulangan Raja Louis, pasukan Prancis mengepung rumah Joffrey. Joffrey dinyatakan bersalah karena mencoba mencelakakan Raja Louis. Dan Joffrey dituduh memiliki tambang ilegal. Joffrey tak berdaya. Ia pamit pada Angelica dan berterima kasih pada Angelica karena telah menjadi istrinya. Joffrey ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Melihat hal ini, Angelica tak terima. Ia yakin suaminya telah difitnah. Angelica berjuang mencari cara agar suaminya bisa dibebaskan dari dakwaannya. Angelica membawa kedua anaknya ke ibu kota. Namun kedatangan Angelica diperhatikan oleh seorang pria bertopeng. Selanjutnya Angelica mendatangi rumah pamannya di ibu kota. Angelica menitipkan 2 anaknya pada pamannya karena Angelica akan berjuang menuntut keadilan bagi suaminya. Sementara itu Joffrey menyerahkan sepertiga hartanya untuk kerajaan Prancis. Dan Joffrey berharap ia bisa dibebaskan. Sementara Angelica mendatangi seorang pengacara terkenal di Prancis. Ia meminta pengacara ini mendampingi suaminya di pengadilan. Pengacara yang bernama Desgrais pun setuju. Ia telah mengetahui tentang kasus ini. Dan Desgrais juga mengenal suami Angelica. Ia siap berjuang menegakkan keadilan bagi Joffrey. Desgrais langsung menemui Joffrey di tahanan dan menjelaskan bahwa ia akan mendampingi Joffrey di persidangan. Joffrey meminta agar anak dan istrinya Angelica segera pergi jauh karena banyak orang yang akan mencelakai anaknya dan Angelica. Lanjut part 6 ya guys. Kereta kuda yang dinaiki Angelica dihadang sekelompok orang. Orang-orang ini akan menghabisi Angelica. Namun di saat itu muncul seorang pria bertopeng. Pria bertopeng ini membantu menyelamatkan Angelica. Angelica berlari menghindar orang yang akan membunuhnya. Namun orang-orang ini dihabisi oleh pria yang bertopeng. Keesokan harinya Angelica memotong rambutnya. Ia ingin mengubah penampilannya agar ia tak dikenali. Angelica memaksa pengacaranya untuk bisa menemui suaminya di tahanan dengan menyamar sebagai pelacur. Angelica bisa masuk ke tahanan. Pengacara Angelica menjelaskan pada penjaga tahanan bahwa Angelica adalah pelacur yang dipesan tahanan. Angelica bisa bertemu dengan Joffrey suaminya. Angelica sangat merindukan suaminya. Joffrey meminta Angelica agar segera pergi jauh membawa anak-anaknya. Keesokan harinya, persidangan pun digelar. Joffrey dinyatakan bersalah dengan tuduhan mencelakakan Raja Louis dan menggunakan sihir untuk membuat kekayaan. Bukan itu saja, semua kekayaan Joffrey disita oleh kerajaan Prancis. Joffrey dihukum dibakar di tiang gantung hingga menjadi abu. Pengacara Angelica tak terima dengan keputusan hakim. Pengacara Angelica mengamuk di ruang sidang hingga suasana menjadi gaduh. Keesokan harinya Angelica dipanggil pria bertopeng. Pria bertopeng ini adalah orang yang pernah menyelamatkan Angelica. Angelica mengikuti pria ini. Angelica masuk ke bawah tanah di tengah kota. Pria ini membuka topengnya. Ternyata pria ini adalah Nicholas. Nicholas adalah teman Angelica sejak kecil. Nicholas sangat mencintai Angelica. Ia masih menunggu Angelica. Ia kini menjadi pencuri dan pemberontak. Sementara Joffrey mulai dibawa. Ia bersiap akan dieksekusi. Joffrey diikat di tiang. Lalu prajurit Prancis membakarnya. Angelica tak kuat melihat Joffrey harus tewas seperti ini. Namun sekelompok orang mengenali Angelica.
Angelica dikejar. Orang-orang ini ingin menghabisi Angelica. Angelica terjatuh ke sungai. Keesokan harinya jasad Angelica ditemukan. Pejabat kerajaan Prancis memeriksa jasad Angelica. Jasad Angelica tampak sudah tak utuh karena dimakan ikan. Sementara itu Angelica terbangun di ruang bawah tanah kota. Ternyata kematian Angelica telah dipalsukan Nicholas. Nicholas mengambil jasad seorang wanita pengemis dan merias jasad itu mirip dengan Angelica. Nicholas meminta Angelica mengambil anak-anaknya karena paman Angelica tempat ia menitipkan anak telah dihukum Raja Prancis. Paman Angelica telah dibuang ke hutan. Mendengar itu Angelica bergegas ke kota. Ia mencari dua anaknya. Ternyata anak Angelica telah menjadi budak orang kaya. Angelica mengambil paksa anaknya. Bahkan Angelica menusuk orang kaya mencoba menghalanginya. Dan beberapa saat kemudian Angelica melihat kereta raja. Angelica mengatakan pada anak-anaknya bahwa Raja Prancis sangat kejam. Angelica meminta anak-anaknya untuk suatu hari menuntut balas atas kematian ayah anak-anaknya. Angelica pergi ke bawah tanah. Angelica bergabung dengan para pemberontak. Angelica berjanji akan menghancurkan kerajaan Prancis bersama para pemberontak. Film pun usai. Sampai jumpa di film selanjutnya.